Halo teman-temanku semua, perkenalkan nama saya Christian Willy Silitonga, NIM 120300106, kelas TPB 20 dari Prodi Teknik Kelautan. Nama saya Mutiara Mahardani Wijaya, NIM 120210014, Prodi Teknik Sipil. Nama saya Rian Wirayuda S dengan NIM 120210039 dari Program Studi Teknik Sipil. Nama saya Retno Hutami Adiningsi, NIM 120210023 dari Prodi Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Edi Albert, NIM 120210087 dari Prodi Teknik Sipil. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada alat yang telah kami amati dari konsep biomimikri ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu biomimikri. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi, untuk mencari solusi, untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Tujuan dari biomimikri adalah untuk mencapai sebuah produk, proses dan cara-cara yang baru untuk kita hidup dan beradaptasi di bumi dalam jangka waktu yang panjang. Biomimikri sudah ada sejak dahulu, saat Wright bersaudara menciptakan pesawat pertama, saat Da Vinci merancang mesin terbangnya. Semua itu terinspirasi dari alam. Hal ini membuktikan bahwa alam berlangkah-langkah lebih maju dari kita dan lebih teruji. Dan jika teman-teman amati lebih dekat, sebenarnya ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari alam. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi oleh manusia. Contohnya sendiri adalah burung pelatuk dan black box. Siapa yang tidak mengenal burung pelatuk, apalagi black box? Burung pelatuk dikenal karena kemampuan mereka yang mampu membuat lubang pada batang pohon yang keras menggunakan paruh mereka. Makhluk luar biasa ini dapat mematuk batang pohon hingga 20 patukan per detik atau setara dengan kecepatan 24 km per jam. Sangat mengesankan, bukan? Dengan kecepatan setinggi itu bagaimana mereka menahan guncangan patukan? Jawabannya adalah burung pelatuk memiliki sistem peredam guncangan alami. Nah, oleh karena itu, para ahli-ahli atau para insinyur terinspirasi dari burung pelatuk ini. Berdasarkan multistruktur desain ini, para insinyur menerapkan sistem peredam guncangan pada pengembangan black box atau kotak hitam pada pesawat yang memungkinkan kotak hitam lebih tahan guncangan keras. Oleh karena itu, sudah tidak heran lagi apabila terjadi kecelakaan pesawat, black box tidak rusak atau tidak mengalami kerusakan sama sekali. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari konsep biomimikri. Kami membahas tentang wingsuit yang terinspirasi dari tupai terbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang. Sebuah wingsuit pertama kali digunakan pada tahun 1930 oleh Amerika oleh Rex Binney dari Los Angeles, California, sebagai upaya untuk meningkatkan gerakan horizontal dan manuver selama lompatan parasut. Wingsuit flying sendiri terinspirasi dari hewan yang bernama tupai terbang, di mana tupai ini memiliki keunikan sendiri. Mereka tidak mampu terbang dengan cara yang sama seperti burung atau kelelawar, tetapi mampu meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya dengan bantuan patagium. Selaput berbulu mirip parasut yang membentang dari pergelangan tangan hingga pergelangan kaki. Ia mampu melompat hingga 200 meter dengan menggunakan sayap yang tersembunyi pada tubuhnya. Ekor panjang mereka memberikan stabilitas dalam penerbangan. Hal inilah yang menginspirasi untuk membuat wingsuit atau baju terbang. Cara kerja dari wingsuit. Wingsuit digunakan untuk memaksimalkan jarak tempuh terjun dari para skydiver ataupun militer untuk mencapai wilayah yang tidak dapat dilalui pesawat atau helikopter. Wingsuit sendiri bersifat aerodinamis, di mana dapat memperlambat waktu terjun namun meningkatkan jarak tempuh daripada skydivers.
Oleh karena itu, penggunaannya akan lebih maksimal jika penerjun bergerak searah dengan arah angin. Wingsuit memodifikasi area tubuh yang terkena angin untuk meningkatkan efisiensi gerak. Rasio meluncur dari wingsuit paling memungkinkan adalah 1:2,5. Ini berarti bahwa untuk setiap 1 meter jatuh, maka penerjun akan dapat bergerak maju sejauh 2,5 meter. Dengan memanipulasi bentuk tubuh dan memilih karakteristik desain dari wingsuit itu, postur dapat mengubah baik kecepatan maju dan tingkat jatuh. Pilot memanipulasi karakteristik penerbangan dengan mengubah bentuk tubuhnya, dengan melengkungkan atau memberi lipatan di bahu, pinggul, dan lutut, dan dengan mengubah sudut serangan di mana wingsuit terbang dalam angin relatif, dan dengan jumlah tegangan yang diterapkan ke sayap kain yang sesuai. Kecepatan dari jatuhnya menggunakan wingsuit itu sekitar 180 sampai 225 km per jam. Dan dengan menggunakan wingsuit dapat mengurangi kecepatan jatuh secara drastis. Kecepatannya sekitar minus 40 km per jam. Ini telah dicatat, namun kecepatan di mana kemajuan tubuh melaju di udara masih bisa lebih tinggi lagi. Pada ketinggian yang direncanakan di atas tanah, di mana skydiver atau base jumper biasanya akan mengerahkan parasutnya. Parasut akan diterbangkan ke pendaratan dan dikendalikan pada tempat pendaratan yang diinginkan dengan menggunakan terjun payung. Keunikan yang dimiliki oleh tupai terbang. Yang pertama, tupai terbang bersinar di malam hari yang berfungsi sebagai navigasi medan dingin dan bersalju, menghindari predator di malam hari, dan untuk komunikasi antar tupai. Yang kedua, tupai terbang memiliki patagia atau semacam selaput berbulu yang mirip seperti parasut. Yang ketiga, tupai terbang mampu berputar 180 derajat dan meluncur sepanjang 91,44 meter. Dan yang keempat, sekitar 90% tupai terbang ada di Asia. Yang kelima, tupai terbang melakukan yoga, bukan hibernasi. Yoga merupakan mengurangi aktivitas ketika musim dingin. Dan yang keenam, beberapa spesies bisa berukuran lebih besar dari kucing rumahan. Yang ketujuh, tupai terbang itu sejatinya mamalia yang meluncur. Dan yang terakhir, tupai terbang menjadi salah satu alasan kenapa hutan tua layak menerima perlindungan. Karena tupai terbang bisa menyokong habitat, menebarkan benih pohon, serta menyediakan sumber makanan bagi predator asli seperti burung hantu. Hubungan wingsuit dengan tupai terbang. Wingsuit didesain mirip seperti tubuh tupai yang sedang terbang, dengan dua sayap yang berfungsi sebagai pengendali saat terbang. Ketika sayap dibuka semakin lebar, maka kecepatan meluncur ke bawah akan melambat. Sedangkan ketika sayap disempitkan, maka kecepatan meluncur ke bawah semakin cepat. Kali ini saya akan membahas tentang saran dan pengembangan dari wingsuit. Modern wingsuit pertama kali dikembangkan oleh Patrick de Gaillardet asal Prancis pada pertengahan 1990-an. Dan hingga kini teknologi dan pengembangannya terus berkembang. Pakaian khusus yang digunakan harganya berkisar $2.500. Namun, sebelum itu harus mengikuti dulu pelatihan skydiving, membeli alat peralatan tambahan, menyewa pesawat, bayar pilot, dan juga yang paling penting adalah asuransi. Perkiraan untuk sekedar hobi saja dibutuhkan biaya $30.000 per tahun, dan untuk itu belum termasuk asuransinya. Terdapat kerjasama antara BMW I dengan Designworks. Pelompat profesional asal Australia sekaligus penerjun payung Peter Salzman berhasil memenuhi impian terbang dengan cara yang paling inovatif. Hal ini mewujudkan lewat wingsuit elektronik yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan terbang. Uji coba wingsuit elektrik dari BMW ini telah didokumentasikan secara visual pada 6 November 2020 dan di pegunungan Alpine Austin. Wingsuit elektrik tersebut terdiri dari atas dua baling-baling karbon yang disebut impeller, dan masing-masing tersebut mampu menghasilkan daya 7,5 kW dengan kecepatan sekitar 25.000 rpm.
dan total output sebesar 15 kW untuk waktu 5 menit. Ada seseorang berkata, "Saya senang bisa mengubah hal-hal terburuk menjadi hal terbaik, tewas menjadi terbangun." Cukup seram sih. Namun dia berkata lagi, semua orang berpikir tentang hal itu, yaitu terbang, dan sangat mengagumkan bahwa kini seorang manusia bisa melakukan. Keren bukan? Nah, itu dia semua tentang biomimpi Wingsuit dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.